sebelum kita mulai, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa di depan. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segera beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan tertib ya. Hari ini kita belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu melanjutkan, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ya, Bu. Andi, Ainur, Ahmad. Kita melanjutkan pelajaran. Kita akan melakukan ice breathing supaya otot-otot otak kita menjadi fresh untuk melakukan pembelajaran kali ini. Jempang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 jam, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, kita ulang ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu atau dapat menganalisis tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, jika itu telah diterapkan, berarti apa yang Ibu ajarkan ini berarti kalian mampu menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, melihat pengertian iman dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Yang kita ketahui ada fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fungsinya adalah sebagai petunjuk agar manusia di dunia terarah sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita menjalankan fungsinya beriman kepada kitab-kitab Allah, hidup kita ini akan terarah sebagaimana mestinya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kita ketahui ya, ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih isi dari ajaran dari kitab Taurat? Coba salah satu bisa dibaca nak. Kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan
sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak milik orang lain. Ya, itu adalah ke-10 isi dari kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi. Ini ada berisi Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 Masehi. Isi dari kitab Zabur, tingkat. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah dan tidak memuat syariat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam pada Abad Masehi. Ya. Apa isi dari kitab Injil? Isinya pokok-pokok Sampai dua saja, dibaca sampai 2. Yang suaranya keras. beribadah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3. penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa pada akhirnya nanti akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keempat kitab ini kita wajib meyakini, wajib mempercayai. Tetapi yang kita jadikan pedoman hidup adalah kitab suci Al-Quran. Itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kalian mampu menganalisis pengertian iman dari kitab-kitab Allah, kemudian mampu menghubungkan antara iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kalian sehari-hari, kemudian makna beriman dari iman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada 3 kelompok. Ibu akan membagi tujuan pembelajaran tersebut. Ibu minta kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Itu nah ya. Yang pertama, baiklah, kalian sudah berdiskusi. Hasil dari diskusi kalian, Ibu harapkan bisa dipresentasikan di depan ya. Yang pertama ini kalian bisa menganalisis dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang menjelaskannya ya. Ya, dari kelompok 1 dulu. Ibu harap mungkin dari Bintang ya, Bintang yang mau presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Serja Permana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memberikan kitab kepada Nabi atau Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia yang kitab yang diberikan kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Sudah menganalisis pengertian menganalisis pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua
makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hasil presentasi kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyimpulkan adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan menyimpulkan perilaku adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil diskusi kelompok 2. Sekian, terima kasih. Kelompok 2 itu adalah beberapa makna-makna dari beriman kepada kitab suci, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga adalah kalian menganalisis hubungan antara beriman kepada kitab-kitab Allah kemudian diterapkan dalam perilaku kalian sehari-hari. Baik, hasil dari diskusi kalian kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami menyimpulkan beberapa keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, mengaji, berbuat baik, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menjaga Allah dan berlaku agar tetap baik dan sopan. Demikian beberapa kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah beberapa sifat-sifat atau perilaku terpuji jika seseorang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia akan menjaga perilakunya sehari-hari, mulai dengan menjaga sholatnya, mengaji, sopan santun, ya, itu semua adalah perilaku-perilaku terpuji jika seseorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk menutup, kali ini Ibu akan menyimpulkan dari materi pembelajaran kita kali ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun imannya berapa? 3. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dan menggunakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang terkuat di dalam kitab-kitabnya, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kesimpulannya adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu kitabnya apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saran Ibu, sarannya sebaiknya kita mengimani kitab Allah agar kita memperoleh kekonsideran beriman itu sendiri. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan ini kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang menjadi tuntas pembelajaran kita kali ini. Kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan doa. Salah satu dari kalian memimpin. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillah.